Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terpuji bagi Allah Tuhan Salam yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua dapat berkumpul pada kegiatan webinar dengan tema YouTube bisnis. Kurang kata-katanya kurang pas. Pembacanya kurang pas. YouTube bisnis. Sedikit banyak kontroversi mungkin dengan tema ini. YouTube dijadikan landasan untuk mencari uang bisnis. Teman-teman, kita nggak akan ngebahas ini sendiri karena kita udah memiliki seorang narasumber dan seorang moderator yang akan membimbing rangkaian acara kita pada malam hari ini, teman-teman. Mari kita perkenalkan teman-teman di sini ada yang namanya Mas Farhan selaku moderator, teman-teman. Hai Dan teman-teman. di satunya ada Kak Nawaf yang akan menjadi narasumber kita. Tanpa berbahasa basi lagi teman-teman, langsung saya berikan saja kepada Mas Farhan selaku moderator untuk membimbing acara kita selanjutnya. Terima kasih Kak Ucup. Kita langsung ke kita di sini bersama YouTuber yang terkenal yang katanya itu dia itu sukses, banyak menginspirasi banyak orang gitu. Oke, langsung saja kita ke YouTuber nama dengan nama terkenalnya yaitu Mas Nawaf. Halo Mas Nawaf. Halo Mas Farhan. Wah, gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik saja. Baik Mas Farhan, baik Mas Farhan. Oke, sebelumnya tadi kan mungkin Mas Farhan telah mention sedikit namaku yaitu Mas Nawaf. Untuk nama panjangku sendiri yaitu Nawaf Al-Kindi dan nama channel YouTubeku itu Nawaf Aka ya. Nawaf Aka, bukan AHA. Oke, Aka, oke. Bukan AHA. Ini boleh dicek sekarang? Bukan AHA yang itu ya. Okay. Boleh dicek sekarang. Jadi singkat aja, di sini kan tadi judul atau tema acara kita webinar ya, webinar atau acara apalah? Ya, pada malam acara hari ini webinar tentang nge-YouTube bisnis gitu. Sudah ya betul. Mungkin alasan dari kenapa acaranya atau hal ini tuh berdiri itu mungkin karena kita tahu di zaman atau di tahun 2020 ini YouTube ini bukan sebuah platform yang digunakan hanya untuk mengupload video dan bersenang-senang aja gitu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi YouTube sekarang sudah banyak sekali digunakan sebagai media bisnis. Itu sih hal mendasar yang menjadi concern utama yang nanti kedepannya ini akan menjadi pembahasan kita gitu, Mas Farhan. Oke, terima kasih. Kalau kita boleh tahu awal mulanya ini masuk YouTube itu gimana? Kita ingin tahu. Oke, jadi tahun 2018 ya. 2018 aku mulai start di YouTube itu tidak channelnya tidak gaming seperti sekarang itu fokus dengan hal-hal yang berbau gaming dan sebagainya. Enggak. Dulu tuh aku hanya mengupload, aku ingat pertama kali mengupload di YouTube itu tutorial aku bermain piano ya. Tutorial bermain piano. Wah, ya. Sepertinya Anda juga berbakat dalam hal enggak, itu kayak musikal gitu. Menurutku itu jadi hal yang memang dulu sering banget dilakukan sama orang-orang sih pada umumnya. Paham enggak? Dia ingin mengupload sebuah karya dari dirinya. Nah, mungkin dia tuh bingung gitu. Ingin diupload di platformanya atau media mana dan diupload ya dimana akhirnya aku menemukan sebuah wadah atau platform yang menyediakan itu bernama YouTube untuk mempublikasikan karyaku tersebut. Hanya iseng sih, hanya ingin menempatkan karyaku aja di sana sebenarnya awal-awal. Lalu lama kelamaan karena selain tapi bisa menjadi selain beberapa hal random stuff seperti itu, aku juga suka sekali bermain game kan. Lah, 2018 ini game apa ini kira-kira? Iya, konten gaming ini sudah berkembang pesat banget, konten gaming ini. Sudah ibaratnya sudah Betul. Orang nonton orang main game itu sudah hal yang lumrah gitu.
Dan aku memulai hal Betul tersebut betul itu betul dengan sekali. game yang memang saat itu lagi booming, yaitu Mobile Legend ya. Sedikit malu, Apa itu? sedikit Wah, Mobile Legend dan ikut kenapa tren malu Jamna? Mobile Legend. Eh, Entah kenapa saya berpikir Oh, kalau ikut tren. ya kalau sesuatu yang berasal dari tren atau goes Tren. viral seperti itu, maka hal itu tuh tidak akan berjalan atau bertahan lama di pasaran gitu. Paham nggak? Iya, betul Jadinya, betul betul sekali. jadi Tren hype-nya itu hanya memang sebentar. sangat hype, ya tapi memang sebentar gitu. Aku dapat hype tersebut saat itu aku dapat. Mungkin karena apa ya? Tapi cuma sebentar. Ya salah satu alasannya karena aku juga jago mungkin, karena jago banget saat itu. Wah, Ya jago banget wah, mungkin rank dan tiernya sudah tinggi nih. just no limit lewat bro. Jadi Wah, parah. ya pokoknya kan Hebat. selama hampir kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan Mm-mm. sering banget upload konten Mobile Legend gaming. Di situ naiknya itu dari yang awalnya mungkin hanya ribuan ya. Itu bisa jadi Wah, ratusan ribu. ribuan dong. Awalnya udah ribuan, bagaimana Ya sekarang? awalnya dari ribuan jadi langsung ratusan ribu, itu gila banget sih. Itu peningkatan yang Wah, bener-bener gila yang pernah tak alamin di awal akun YouTube sih. Terus wah. Mungkin itu yang buat candu ya Anda saat bisa itu ke ya YouTube. setelah konten Mobile Legend itu aku lihat para YouTuber Mobile Legend yang lain ini kan pada naik nih. Terus saja Betul. naik, terus saja konten lanjut nih Mobile Legend. Di situ aku mikir, kalau aku terusin konten Gimana? ini, di saat itu juga aku udah jenuh kan. Kalau di saat itu Hah? aku ikutin konten ini, aku bisa semakin naik. Ya, Tapi betul. aku hanya akan diingat oleh orang-orang yang ya itu mah YouTuber Mobile Legend paham nggak? Oh, Ada ya ya ya. stigma itu tuh akan menempel di diriku gitu loh. Ya. Dan aku di tengah jalan kayak mikir kayaknya enggak deh. Akhirnya cari Harus opsi gini. lain yang enggak terlalu jauh dari aku, tetap gaming, Apa itu? yaitu gaming Gaming? stuff semacam eh, PC game lah, PC game. Aku mulai Oh, merambah dari PC game, dari mobile game ke PC game. ke PC game. Dan PC game yang pertama Ya, aku mainin itu bisa dibilang Fortnite. ya Fortnite, karena 2018 juga Fortnite masih sedikit hype ya. Lumayan hype juga malah Ya, bisa dibilang Fortnite lumayan. pada saat itu. Mm. Aku ikut main Fortnite dan untungnya nih beberapa Ah, subscriber itu memang ada nih yang kayak bilang, "Wah, Bang, suka. kenapa sih kok nggak tetap lanjut Mobile Legend? Kenapa sih?" Aku nggak ngasih tahu alasannya ke mereka Kenapa? sama sekali atau gimana. Aku tetap do whatever I want, do yang apa yang aku suka gitu. Pokoknya aku yang ngelakuin aja yang apa Inginkan. aku suka, yaitu main game PC lah pada saat itu. Dan untungnya aja, alhamdulillahnya aja, Oke. subscriberku ini nggak bertambah Malah banyak. dengan pesat. Iya, pesatnya nggak bertambah. Mungkin malah bisa dibilang berkurang pada saat itu. Karena banyak sekali hate comment atau Oh, dislike video yang yang nggak muncul. suka gitu. Iya, tapi lama-kelamaan orang-orang baru dan orang-orang yang mengenal aku lebih lama gitu kan, itu paham gitu. Bahwa aku di konten ini tuh ya emang ngelakuin Oh, aja apa yang aku suka kan. Mereka bakal udah paham lah bahwa kalau aku itu seperti ini dan seperti itu gitu. Ya, jadi itu sih oke. awalnya, dan sampai sekarang aku tetap ngelanjutin sama game-game PC dan beberapa hal yang aku suka aja gitu. Untuk mengisi konten-konten Wah, aku di YouTube. oke, berarti Anda juga ingin ya terserah pengen mau gimana gitu ya. Iya, iya. Nggak mau ada ikatan atau batasan lah yang mengekang dalam membuat suatu konten sih. Itu sih. Dari awal tak tekanin seperti itu. Eh, loh, nah, kenapa Mas Nahab ini lebih fokus di YouTube? Kenapa Kelebihan apa? Karena apa ya? Karena apa yang mendasari itu fokus di YouTube? fokus di YouTube? Fokus di YouTube orang ya Heeh, biasanya kenapa kan dari awal ya. Intention atau tujuan ya. ya. Concern utama kenapa aku ngebuat YouTube itu sendiri kan karena aku emang pengen kan mengupload karya atau video, membuat sesuatu In, yang emang aku mau gitu kan di YouTube itu. Terus kalau ya, ditanya kenapa kok aku fokus di sini, itu karena kayaknya aku bukan nggak punya kesibukan bidangnya. yang lain ya. Aku merasa bahwa ya ini tuh udah fieldku aja sih. Udah jadi
sesuatu yang emang I'm good at it dan Mungkin aku bisa menguasai hal ini dan ini juga cuan, untung. Ada duitnya pun bisa oke. dibilang nggak sedikit gitu Masalah loh. cuan juga ini, Ya, pasti. jadi selain aku senang menjalankan hal ini tuh ada untungnya juga terhadapku. Ada benefitnya lah bisa dibilang. Tentunya cuan itu tadi, apa, Ya, benar. profit, modal bacot bisa gitu? Modal bacot Anda? Ya, bisa Ya dibilang pasti. seperti itu. Oke oke. Terus, kira-kira itu yang tadi penghasilan dari YouTube itu kira-kira berapa ya? Kalau kita boleh tahu? Penghasilan ya. Itu sih hal-hal yang sebenarnya Iya. bersifat personal ya atau pribadi ya. Tapi Oh, ya alhamdulillah cukup lah, bisa dibilang tapi cukup. boleh ceritakan sedikit gitu? Cukup sih, maksudnya cukup untuk memenuhi Cukup untuk kebutuhan, itu aja membiayai sih. 5 Ya, keluarga? enggak sih. Ya, aku sendiri dan juga mungkin apa, kalau adik-adikku ini mau beli barang atau apa itu ya bisalah membantu gitu. Jadi ikut Oke. ya seperti itu. Ah, oke oke. Jadi cukup ya, Ya, penghasilannya tuh cukup ya bisa dibilang atau cukup lah. lebih dari cukup? Cukup untuk Cukup. berkehidupan di kota besar seperti ini tuh. Wah, saya tidak hampir tidak percaya karena subscriber-nya yang tinggi, viewer-nya yang bagus-bagus, Nah, bisa dibilang cukup orangnya itu kan ya. aneh gitu loh. Hmm. Gaya hidup Anda tinggi. Oh iya Mas Wah, Farhan, kan ok karena apa konsen utamanya itu tentang nge-YouTube bisnis. Ini saya ingin iya menyampaikan beberapa betul. hal gitu, Mas Farhan. Apa? Apa itu? Nge-YouTube bisnis ya. Dari kan aku udah bilang dari awal tujuanku ke sini itu untuk menyalurkan karya. Tapi Ah, setelah aku mendapatkan duit for the first time nih, AdSense masuk. ya. Itu kayak Ah, bener-bener sesuatu yang aku amazed banget dengan hal tersebut. Duit masuk oke. dan itu kayak Hmm, wow men, ini platform bisa menghasilin duit. Sedangkan aku di YouTube cuman ngomong doang, aku ngomentarin suatu game, aku bermain game, aku ngomentarin suatu game, aku dapat duit. Itu udah gampang banget menurutku wah, saat aku melakukan hal tersebut. ya sih, Karena itu bener juga. udah Cuma fieldku ya tidak semua orang kembali lagi tidak semua orang bisa seperti itu dan nyaman melakukan hal tersebut. Tapi aku nyaman dan juga aku merasa aku ahli dalam hal tersebut. Jadi saat aku pertama kali mendapatkan uang, aku merasa bahwa wow, ini sih wow, gila sih duit yang didapat pada saat pertama kali aku pun itu udah ngerasa dengan view segini, duit segini, ini udah bisa dibilang lumayan banyak. Jadi kalau itu, aku iya, iya Mas Farhan kenapa? pertama uang uang pertama dari YouTube itu, Mas dibuat apa dulu? Dibuat sedekah atau dibuat Biasanya kebutuhan sih malah? dibuat perayaan kayak wah pertama kali dapat Oh, AdSense nih gitu, paham wah, nggak? Jadi langsung wah, habis sih, sebenarnya langsung habis ya itu rahasia kecil aja, rahasia umum. waduh, Jadi langsung habis uangnya buat sesuatu kayak wah aku kan seneng banget tadi pertama kali dapat duit nih. ya betul. Lah, Ah, dan kalau aku melihat YouTube sekarang ya sebagai sebuah platform di mana orang-orang yang orang-orangnya itu banyak sekali atau YouTuber-YouTubernya itu terlihat seperti bukan lagi untuk menyebarkan suatu karya mereka, menyebarkan, tapi tapi mereka tujuannya untuk berbisnis di YouTube. oh, berarti kebanyakan, YouTuber-YouTuber itu bukan karena ya dia juga menyalurkan dan juga pengen cuan juga gitu, Kak? Iya, bisa dibilang gitu. Tapi Nah, kembali lagi, apakah itu salah? Menurutku tidak. bener sih, nggak salah itu, Ya menurutku kan tidak. Semua orang pada berbisnis itu. dasarnya kan butuh duit, iya kan? Iya betul, Kalau semua orang betul butuh itu. duit, semua orang butuh duit untuk Heeh, bertahan hidup. Dan bagaimana cara mereka mendapatkan duit tersebut itu kan banyak sekali berbagai caranya. Dan iya, YouTube menyediakan jalan, menyediakan hal tersebut. Kita pakai, kita oke. gunakan. Menurutku itu tidak ada salahnya sih. Terus kalau ada beberapa orang nih yang bilang nih bahwa wah YouTube udah gak kayak dulu nih, udah nggak Maksudnya itu menghargai, gimana? udah nggak menghargai youtuber lama. Menurutku sih Oh, itu sedikit aneh ya. it heeh, Karena ya tapi menurutku sedikit itu
sedikit aneh aja gitu. Kenapa orang yang Ya kan. baru masuk platform ini, orang yang tahu bagaimana cara mencari untung dari platform ini, itu disalahkan gitu. Atas kepintaran mereka Nah, mencari itu. duit di platform ini gitu. Paham nggak? Oke. Paham. Itu kan karena akibat juga generasi baru kayak butuh milenial itu juga berkarya Iya, juga. iya, Ya. iya. Kan setiap saat apa tontonan itu kan semakin bertambah. Bahkan pilihannya pun semakin banyak. Ya betul itu. Nah, ya oleh karena itu jika seorang YouTuber atau influencer itu dituntut untuk menayangkan suatu tontonan yang berkualitas, aku bisa sedikit bilang setuju nggak setuju sih. Paham nggak? Oh, Aku sih setuju tidak nggak setujunya terlalu peduli ya mereka harus menayangkan tontonan yang berkualitas atau tidak, atau yang enggak. selama itu tidak merugikan orang lain. Menurutku sih nggak apa-apa. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya, suka duka masuk YouTube itu apa? Suka Suka duka dukanya. masuk YouTube. Oke, suka yang pertama Heeh. duitnya, oke. Men duit. Ya pasti. Fame fame itu suatu yang apa ya, yang orang benar-benar cari deh mulai sekarang. Aku ngerasanya seperti itu. Bahkan orang Oke. menjual harga dirinya demi Hanya sebuah untuk sebuah fame. konten. Ya, demi sebuah Oh, terkenal, ya mungkin itu bisa dibilang. Orang bahkan sekarang rela menjual harga dirinya untuk hal tersebut. Dan dukanya apa ya? Dukanya sih, jika aku nggak terlalu menganggap hater sebagai masalah sih. Duka. Kalau dukanya itu privasi. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Saat kita sudah menjadi banyak nih dikenal oleh orang nih, privasi itu bukan sesuatu yang sangat lagi gampang kita miliki gitu loh. Biasanya hal-hal yang biasanya bersifat pribadi buat aku, sekarang itu beberapa sudah menjadi sifat umum gitu, sudah menjadi konsumsi publik gitu. Beberapa hal yang aku upload di Instagram atau malah beberapa kehidupan pribadiku itu kan sudah banyak sekali diekspos di media luar, Betul. di Instagram atau di mana, dan bahkan dibahas oleh dari media-media lain gitu kan. Ya itu dampaknya aja sih, dampak dukanya itu yang menurut aku rasa ya ini sih emang sesuatu yang harus kita Resiko. dapatkan. Iya, resiko, bener banget. Resiko yang harus kita dapatkan saat kita menjadi seorang YouTuber, itu sih. YouTuber yang terkenal dan tampan ya pastinya. Gitu. Wah. Oke. Tapi Terima aku bukan kasih Mas Awam. gamers ganteng idaman ya, bukan. Waduh. Sepertinya Mas juga seorang gamer, seorang musisi, seorang edukatif motivasi. Ya itu mungkin suatu kelebihan juga, apalagi budgetnya itu wah, this is a Iya. smell good, you know. Ya I mungkin ini like it. I like a ada budget people. anugerah ya, mungkin bisa dibilang sedikit Anugerah anugerah. betul. Oke. Ya mungkin ada saran kayak kata-kata terakhir buat penonton, peserta-peserta yang di sini, apa Oke, gitu, sebelumnya motivasi. mungkin dari para penonton ada yang ingin ditanyakan gitu terkait YouTube sebagai platform gitu. Dipersilakan. Oh, Mas MC ada yang boleh dibantu untuk Oke, sesi oke. tanya jawabnya? Kan Nawaf, ini ada Ya, pertanyaan tadi sembari kakak mengisi materi nih. Udah ya, nge-PC silakan. aku, si orang ini. Dia bilang gini kan Nawaf, bisa disimak ya. Siap. Kita tahu kalau kita nge-YouTube, itu sama aja kayak kita masuk ke dalam dunia media sosial. Oke. Yang mana isinya itu penuh dengan haters yang nggak punya perasaan. Haters nggak punya perasaan. Tadi kan Banget Nawaf sih. bilang, haters bukan masalah buat Kak Nawaf, tapi masalah bagi orang lain yang ingin memulai YouTube. Nah, cara Kak Nawaf untuk merespon mereka itu seperti apa? Apa yang Kak Nawaf lakukan sewaktu awal pertama kali mendapatkan hujatan-hujatan, kata-kata negatif yang
Gitulah. Oh ya, Gimana cara Kak Nawaf ya oke oke. merespon hal tersebut? Baik, cukup. Bisa langsung saya jawab, Mas MC? Iya, Oke. iya, langsung aja Kak Nawaf. Jadi tentang haters ya, banyak sekali sih yang kayak nanyain aku. Bisa dibilang awal-awal tadi ya, karena udah jelasin saat masa transisi dari Mobile Legend ke PC itu banyak sekali haters. Itu dari awal, sebenarnya dari awal aku berkarya atau ya bisa dibilang seperti itulah. Aku udah tahu dan field-nya ini tuh akan seperti apa, lapangannya ini apa, YouTube ini akan seperti apa. Aku udah banyak sekali melihat YouTuber-YouTuber lain gitu kan dengan haters mereka sendiri. Dan saat aku mengalami, aku merasa kayak terkadang seseorang itu berkata atau mengatakan sesuatu itu tanpa dipikir terlebih dahulu gitu loh. Sebab dan Betul, itu akibatnya. masalahnya Kak Nawaf. Ya, aku melihat banyak orang-orang ini kayak komentarnya kok jahat banget. Ini orang kok seperti ini banget gitu. Emang aku salahnya itu salah apa sih? Tapi satu kuncinya. Kuncinya itu jangan dipedulikan. Itu sih kalau kataku. Jangan dipedulikan. Maksudnya di sini itu aku sering banget nih kalau kalian lihat di YouTube atau di Instagram aku ngebalesin beberapa komen hater yang menurutku itu lucu aja gitu. Komennya itu nggak berdasarkan logika seperti logiknya mereka itu kan nggak kepake, rata-rata itu hanya sekedar kebencian kan, hanya berdasarkan pada kebencian gitu. Haters kan namanya juga haters gitu, seseorang yang membenci gitu. Pada dasarnya mereka udah benci. Jadi ya kita bisa aja membiarkan mereka gitu. Atau mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka itu dari haters menjadi seorang lovers gitu. Dengan mungkin mengenalkan mereka tentang sisi diri kita ini lebih jauh lagi gitu loh. Benar. Atau lebih memperjelas tindakan kita atau sesuatu yang kita perbuat ini seperti ini loh pada dasarnya. Kalau memang kamu nggak suka ya silakan bisa meninggalkan kanal YouTube saya, seperti itu sih sebenarnya. Ya seperti itu sih. Jangan terlalu dipedulikan lah. Terima kasih Kak Nawaf. Ya baik, sama-sama. Jadi intinya jangan dipedulikan. Ya, Jangan benar dipedulikan, sekali. tetap fokus ke tujuan Iya, kita. iya. Jadi gini, Kak Nawaf, sebenarnya banyak banget nih yang private aku dari tadi waktunya mau bertanya tentang YouTube ini. Tapi karena waktu kita terbatas nih Kak Nawaf, mungkin kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Oke, baik. Jadi sebelumnya terima kasih dulu kepada Mas Nawaf sebagai narasumber kita, Mas Farhan sebagai moderator yang menemani Mas Nawaf pada malam hari ini. Iya, sama-sama Mas Ucup. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan sangat antusias. Kurang lebihnya sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, karena kita sesama manusia pasti punya salah. Saya mohon maaf, saya selaku MC acara nge-YouTube bisnis, izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.